Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video tutorial kali ini membahas penentuan akurasi, trueness, presisi bagian pertama. Fokus yang akan dibahas kali ini adalah cara penentuan trueness menggunakan CRM dan contoh perhitungannya dengan uji T nilai rata-rata atau mean value t-test. Pemaknaan beberapa istilah dasar seperti akurasi, trueness, dan presisi yang digunakan untuk menggambarkan kualitas pengukuran terkadang berbeda antara guideline satu dengan yang lainnya. Dalam slide ini, saya tampilkan definisi menurut VIM. Dari beberapa standar atau organisasi yang mengeluarkan guideline terkait validasi metode, terdapat beberapa perbedaan istilah akurasi dan trueness mengacu kepada definisi VIM. Menurut Mendito, error atau kesalahan dalam pengujian dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, systematic error atau kesalahan sistematis. Yang kedua, random error atau kesalahan acak. Efek dari systematic error pada hasil pengukuran dinyatakan dalam karakteristik kinerja trueness yang dapat dikuantifikasi sebagai bias, yaitu perbedaan antara rata-rata pengukuran pada sampel yang sama dengan nilai benar. Efek dari random error pada suatu pengukuran dinyatakan sebagai karakteristik kinerja presisi, yang dapat diukur sebagai standar deviasi pengukuran berulang pada sampel yang sama. Karena variasi jumlah pengaruh dapat mempengaruhi hasil, baik secara acak maupun sistematis, maka karakteristik kinerja pengukuran secara kualitatif, yaitu akurasi, mencakup trueness dan presisi. Akurasi adalah karakteristik kinerja kualitatif yang mengungkapkan kedekatan antara hasil pengukuran dengan nilai kuantitatif sebenarnya suatu pengukuran. Perkiraan kuantitatif dari keakuratan hasil sangat penting untuk menentukan tingkat kepercayaan yang dapat ditempatkan di dalamnya dan keandalan keputusan terhadap hasil tersebut. Parameter tersebut adalah ketidakpastian pengukuran atau uncertainty. Penentuan trueness bisa menggunakan bahan acuan bersertifikat atau CRM. Bisa menggunakan bahan acuan tidak bersertifikat atau in-house material. Bisa menggunakan metode acuan atau reference method. Bisa melalui uji banding antar laboratorium atau melalui uji perolehan kembali atau recovery test. Sekali lagi, pada video kali ini kita akan fokus membahas penentuan trueness menggunakan bahan acuan bersertifikat CRM dengan menggunakan perhitungan uji T nilai rata-rata. Lakukan beberapa kali analisis, misalnya setidaknya 5 kali, lalu hitung interval kepercayaan rata-rata aritmatika dan periksa apakah nilai acuan berada dalam interval ini. Formula tadi dapat diatur ulang menjadi hitung adalah nilai absolut dari nilai rata-rata dikurangi nilai acuan dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan kuadrat dari jumlah data. Kemudian bandingkan T hitung dengan T kritis untuk tingkat kepercayaan yang diperlukan. Jika T hitung lebih kecil daripada T kritis, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Sebelum melanjutkan contoh perhitungan penentuan trueness menggunakan CRM, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Berikut contoh penentuan trueness menggunakan CRM dengan menghitung uji T nilai rata-rata menggunakan Excel. Kita telah mempunyai 6 data hasil pengujian sampel CRM surpatif
true value atau nilai benar berdasarkan sertifikat CRM adalah 39,1 mg per liter atau ppm. Pastikan unit pengukuran pada sertifikat sama dengan data hasil pengukuran. Di sini saya berikan tip Excel agar selalu sama dengan unit true value. Kalau kita rubah unitnya jadi persen di sini, makanya di sini pun menjadi persen. Kita undo lagi. Untuk menghitung T-hitung, kita membutuhkan nilai rata-rata, nilai standar deviasi, dan jumlah data. Baiklah, kita sudah punya nilai rata-rata, nilai standar deviasi, dan jumlah data atau N. Selanjutnya, kita hitung T-hitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini rumus untuk T-hitung yaitu nilai absolut, nilai rata-rata, dikurangi nilai acuan, dibagi dengan standar deviasi, dikalikan dengan akar kuadrat jumlah data. Kemudian, kita tentukan signifikansi yang diperlukan. Rumus Excel untuk T kritis adalah TINV 1 dikurangi probabilitasnya, dalam hal ini 99%, kemudian degree of freedom atau DF, di mana DF sama dengan N dikurangi 1, atau jumlah data dikurangi 1. Langkah terakhir adalah bandingkan T hitung dengan T kritis. Saya akan berikan tip Excel di sini. Kesimpulan dari data yang ada adalah dikarenakan T hitung lebih kecil daripada T kritis, maka tidak ada perbedaan secara signifikan antara nilai rata-rata dengan nilai acuan pada tingkat kepercayaan 99%. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Thank you.